Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian jembatan Wheatstone dan Star Delta. Jadi, saya memiliki 3 gambar. Jika kalian bertemu dengan rangkaian dari resistor dengan pola seperti ini, ya. Nah, ini jika ditanyakan berapa besar hambatan pengganti pada ketiga rangkaian ini. Jadi kalau kita perhatikan ini agak susah ya mencari rangkaian pengganti dari resistor ini. Kalau kita mau paralel juga di sini ada cabang gitu ya. Kalau mau di seri juga tidak bisa. Nah, ketiga rangkaian ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah jembatan Wheatstone, yang kedua adalah Star Delta. Nah, kapan kita menggunakan kedua cara tersebut gitu ya. Jadi apabila kita disuruh untuk menentukan hambatan pengganti. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita bahas untuk jembatan Wheatstone terlebih dahulu ya. Jadi untuk rangkaian yang merupakan atau menggunakan prinsip jembatan Wheatstone itu memiliki satu syarat. Syaratnya apa? Jadi ketika ini ada rangkaian yang disusun seperti ini, saya kasih nama dulu ya. Ini ada hambatan yang pertama, ini saya kasih R1 namanya, yang ini R2, kemudian yang ini R3, dan yang terakhir adalah R4. Kemudian yang di tengah ini namanya adalah R5. Jadi syaratnya rangkaian ini termasuk jembatan Wheatstone itu adalah hambatan yang saling berhadapan ya. Jadi R1 dan R3, kemudian R2 dan R4. Hambatan yang saling berhadapan jika dikalikan jumlahnya adalah sama ya. Maka syaratnya syarat Wheatstone. Nah, itu adalah R1 dikali dengan R3 itu harus sama dengan R2 dikali dengan R4. Ini adalah syarat dari rangkaian bisa dikatakan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Nah, ketika perkalian antara resistor yang berhadapan ini sama nilainya, maka bisa dikatakan arus pada R5 ini, misalkan di sini ada arus yang masuk. Jadi I yang masuk pada resistor I5 itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ketika sudah memenuhi syarat jembatan Wheatstone, nah, maka R5 ini bisa dihilangkan. Ya, jadi bisa dihilangkan. Contoh misalkan saya gambarkan. Misalkan R1 ini saya kasih besar dari R-nya itu adalah misalkan 1 ohm, kemudian yang R3 ini sama dengan berapa? 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, kemudian R4 sama dengan 2 ohm. Nah, kita analisis. Kita disuruh menentukan hambatan pengganti pada rangkaian ini. Ya, jadi kita analisis dulu. Apakah R1 dikali R3 itu sama dengan R2 dikali R4? Ya, jadi kita masukkan ya. Maka R1-nya adalah 1, R3-nya adalah 4, R2-nya 2, R4-nya adalah 2. Nah, kita bisa simpulkan di sini. Resistor yang saling berhadapan ini nilainya sama. Maka rangkaian ini bisa disebut dengan rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, ketika sudah sama, maka R5 ini juga bisa dihilangkan, langsung dihilangkan. Ya. Nah, jadi rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ya, R5 di sini sudah langsung hilang, maka tinggal R1, kemudian R2, R3 dan R4.
Nah, dengan rangkaian ini kita bisa mencari dengan cara yang seperti biasa ya, yang R1 dan R2 ini kita seri, maka R seri atas ya, R seri yang atas bisa kita langsung jumlahkan sama dengan R1 ditambah dengan R2. R1-nya itu adalah 1 ditambah dengan R2-nya adalah 2. Maka hasilnya adalah 3 ohm. Nah, ini yang atas. Kemudian R seri yang bawah kita juga bisa langsung menjumlahkan ya. Nah, R3 ditambah dengan R4. R3-nya itu adalah 4, R4-nya adalah 2. Maka hasilnya adalah 6 ohm. Nah, setelah masing-masing ketemu, nah ini kan berarti ini sudah menjadi gabungan ya. Kita gambarkan di sini. Nah, berarti bisa saya gabung menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah R seri yang atas, ini R seri yang bawah. Nah, R seri atas, ini adalah R seri yang bawah. Jadi digabung. Nah, setelah seperti ini kan sudah termasuk rangkaian paralel ya. Maka R pengganti bisa kita hitung dengan 1 per R paralel sama dengan 1 per R atas. R atas nilainya adalah 3 ditambah dengan 1 per R bawah nilainya adalah 6 ya. Kita samakan penyebutnya. Nah, berarti menjadi kita samakan menjadi 6 penyebutnya. 6 bagi 3 itu adalah 2, 2 kali 1 2 ditambah dengan 1. Berarti sama dengan 3 per 6. Maka dapat disimpulkan R pengganti atau R paralelnya adalah 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2 ohm. Nah, sehingga R pengganti pada rangkaian ini itu adalah 2 ohm. Nah, sekarang kalian perhatikan pada rangkaian yang ketiga ini. Nah, jika pada soal diketahui besar R1, R3, R4, R5, kemudian kalian diminta untuk mencari besar hambatan pada R2 dan arus yang mengalir pada R5 sama dengan 0, ya, perhatikan. Jika pada rangkaian ini diketahui I pada R5 itu sama dengan 0, maka sudah pasti rangkaian ini adalah menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Syaratnya tadi apa? R1 kali R3 itu kan sama dengan R2 kali R4. Maka dari sini bisa kalian langsung kerjakan untuk mencari R2. R1 dikali dengan R3 sama dengan R2 dikali dengan R4. R1-nya adalah 2, R3-nya adalah 6, kemudian R2-nya ditanya, R4-nya adalah 3. Ya, 2 kali 6 itu adalah 12, maka R2 kali 3, maka R2-nya akan ketemu 12 dibagi 3 sama dengan 4 ohm. Nah, jadi langsung saja di sini adalah 4 ohm. Ingat ya, jembatan Wheatstone itu syaratnya I di R5 ini ya, ini R5 yang tengah-tengah itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya rangkaian star delta ini terjadi jika arus listrik yang masuk pada R5, ini gambarnya sama dengan yang tadi ya. Arus listrik di sini tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain perkalian antara hambatan yang berhadapan itu hasilnya tidak sama. Jadi misalkan tadi di sini kan adalah R1 ya. Ini adalah R1. R1, di sini R2, di sini adalah R3, kemudian di sini adalah R4 dan di sini adalah R5. Jadi perkalian antara hambatan yang berhadapan itu tidak sama. Sehingga R1 dikali R3 itu tidak sama dengan R2 dikali dengan R4. Nah, jika tidak sama hasilnya ya, maka kita menggunakan prinsip star delta. Bagaimana itu? Jadi saya ajari dulu ya, merubah delta menjadi star. Nah, jadi ini adalah rangkaian deltanya.
saya kasih nama di sini adalah ini ya, R1. Kemudian di sini adalah R5, yang di sini adalah R4. Nah, rangkaian delta ini kita rubah terlebih dahulu menjadi rangkaian star. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah star, sehingga namanya menjadi star delta ya. Kemudian rangkaian star ini kalian kasih nama bebas ya. Misalkan di sini adalah RA, kemudian di sini adalah RB, di sini adalah RC ya. Langkahnya kita mencari dulu besar dari RA, RB dan RC ya. Jadi kita mencari rangkaian pengganti supaya delta ini menjadi rangkaian star. Caranya RA itu, cara mencari RA itu adalah resistor yang saling berhadapan kita kalikan ya. Jadi R1 dikali dengan R4, RA itu kan diapit oleh R1 dan R4. Maka cara mencari RA sama dengan R1 dikali R4 dibagi R1 tambah R4 ditambah dengan R5, R totalnya. Nah, itu mencari RA. Kemudian untuk mencari RB, nah sini ya, RB itu diapit oleh R1 dan R5. Maka mencari RB itu sama dengan R1 dikali R5 per R totalnya, R1 tambah R4 ditambah dengan R5. Nah, begitu pula dengan yang RC. RC ini diapit oleh R4 dan R5. Maka R4 dikali dengan R5 dibagi dengan R1 tambah R4 ditambah dengan R5. Nah, itu cara mencari RA, RB, dan RC-nya. Kita masukkan angkanya. R1 sama dengan 7, R4-nya sama dengan 8, kemudian R1-nya 7, ditambah 8, ditambah R5-nya adalah 5. Nah, sehingga 7 kali 6 adalah 56, dibagi dengan 7 tambah 8 tambah 5 adalah 20. Maka hasilnya adalah 2,8 ohm. Itu untuk RA. Kemudian untuk RB kita masukkan juga angkanya. R1-nya adalah 7, R5-nya adalah 5, dibagi dengan ini ya, totalnya adalah 20. Maka 7 kali 5 adalah 35, dibagi dengan 20 sama dengan 1,75 ohm. Kemudian yang RC, R4-nya adalah 8, kemudian R5-nya adalah 5, dibagi dengan R1 tambah R4 tambah R5 sama ya, 20. Maka hasilnya adalah 8 kali 5, 40, dibagi 20 sama dengan 2 ohm. Nah, setelah sudah ketemu ya RA 2,8, RB 1,75, RC 2 ohm, maka rangkaian star ini kita gabungkan dengan R2 dan R3. Jadi R1, R5 dan R4 ya, R1, R5 dan R4 ini kita hilangkan. Ya, kita ganti dengan rangkaian star yang kita dapatkan, RA, RB dan RC. Ya. Nah, hasilnya seperti ini, kita gabung. Nah, setelah menjadi rangkaian seperti ini, nah kita bisa menjumlahkan biasa dengan seri dan paralel ya. Jadi RA digabung dengan yang R5 ini ya. Nah, berarti saya tulis dulu ya di sini. Ini adalah ini RA, yang ini adalah R5, kemudian ini adalah RC, yang ini adalah R3, dan ini adalah yang ini RB ya. Berarti kita bisa menggunakan prinsip seri dan paralel seperti biasa. RB dan R5 itu kita seri ya, berarti R seri itu sama dengan RB ditambah dengan R5.
sama dengan 1,75 ditambah dengan 2,25. Berarti hasilnya adalah 4 ohm. Kemudian yang RC dan R3 kita seri juga. R seri sama dengan RC ditambah dengan R3, maka sama dengan RC-nya 2, R3-nya juga 2. Hasilnya adalah 4 ohm. Nah, setelah kita seri, baru kita paralel atas bawah ya. Jadi ini saya ganti dulu gambarnya. Nah, oke, setelah digabung maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini seri yang atas, ini seri yang bawah, hasilnya seperti ini. Maka kita bisa paralel. Maka RP itu sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per seri atasnya ini adalah 4 ohm, yang bawah juga 4 ohm ya. 1 per 4 ditambah dengan 1 per 4. Maka hasilnya 1 per RP itu sama dengan 2 per 4. Maka RP ketemu sama dengan 2 ohm ya, 4 dibagi 2. Kita sudah gabungkan ya, maka di sini ada RA yang 2,8 ohm ini, RA sama dengan 2,8, kemudian yang ini adalah gabungan 4 dan 4 sama dengan 2 ohm ya, 2 ohm. Sehingga R pengganti ini R. Nah, ini karena disusun seri, maka RA ditambah R yang 2 ohm ini ya, kita langsung saja 2,8 ditambah dengan 2. Maka hasilnya 4,8 ohm. Sehingga jika ditanya rangkaian pengganti dari rangkaian ini ya, yang seperti ini, hasilnya adalah 4,8 ohm. Baik, itu penjelasan dari rangkaian menggunakan prinsip jembatan Wheatstone dan star delta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.